Galusari. Wanita itu pun menjerit dan roboh terguling. Kinantoko merangkak, memandang ke arah keris di tangan lawan. Dia melihat sepasang keris panjang dengan lekuk 15. Sebatang keris yang mengeluarkan sinar aneh. Dan melihat keris itu, dia pun semakin pucat. Empuk Gandring. Manusia hina. Memang benar, aku meminjam pusaka Empu Gandring ini dari gurumu sendiri. Paman Empu Gandring, aku mati oleh kerismu. Semoga engkau pun akan mati oleh kerismu sendiri. Dan Kinantoko pun terkulai dan menghembuskan nafas terakhirnya hampir bersamaan dengan kekasihnya. Kakang Empu, terima kasih atas pemberian pinjaman keris pusaka ini. Terima kasih, dan ini saya kembalikan dalam keadaan utuh, kata Ki Bragolo kepada Empu Gandring yang duduk dikelilingi oleh cantrik-cantriknya. Empu Gandring menerima keris itu dan mencabutnya dari sarungnya. Melihat betapa di ujung keris itu ada darah yang sudah kering, sepasang alis kakek ini mengeringit, dan Ki Bragolo segera berkata, "Maafkan saya Kakang Empu. Saya sudah usahakan untuk mencuci bersih noda darah itu, namun tidak berhasil." Kakek itu menarik nafas panjang dan mengangguk-angguk. "Ketahuilah Ki Bragolo, kalau yang menodai hanya darah pria saja atau darah wanita saja, tentu mudah dibersihkan. Akan tetapi, kalau yang menodai darah campuran antara darah pria dan darah wanita, tidak mungkin dilenyapkan. Adi Bragolo, sekarang katakan, terus terang saja, darah siapa yang telah menodai keris pusakaku ini?" Ketika melihat Ki Bragolo nampak ragu-ragu dan wajahnya pucat, Empu Gandring berkata kembali, "Tidak usah ragu-ragu atau khawatir Adi Bragolo. Segala peristiwa yang terjadi sudah dikehendaki oleh Sang Hyang Widiwasa. Yang penting kita berada di pihak yang benar. Tanpa kau ceritakan, aku dapat mengetahui. Akan tetapi, aku tidak ingin mendahului kenyataan." Mendengar ini, Ki Bragolo mengusap air matanya. Ampun beribu ampun Kakang Empu. Terus terang saja, ketika meminjam keris pusaka itu, saya sudah mempunyai niat untuk membunuh murid dan keponakan Kakang sendiri, yaitu Kinantoko. Dia telah berzina dengan istri saya, maka tidak jalan lain lagi bagi saya kecuali membunuh mereka. Sang Empu Gandring menarik nafas panjang dan memejamkan matanya sejenak. Dia amat mencintai Kinantoko, akan tetapi pemuda itu tewas oleh tingkahnya sendiri. Dan hal ini beberapa bulan yang lalu pernah ia peringatkan. Engkau tidak bijaksana menjadi suami. Akan tetapi, mengapa engkau membunuhnya? Engkau harus meminjam pusakaku. Maaf Kakang Empu, Kinantoko adalah murid Kakang yang memiliki kekebalan ampuh, dan saya menduga bahwa kekebalan itu hanya akan punah kalau diterjang pusaka ciptaan Empu Gandring. Bukan begitu Kakang Empu? Empu Gandring menarik nafas panjang. Dugaanmu yang tepat itu
menjadi tanda bahwa memang sudah tiba saatnya Kinantoko harus meninggalkan dunia ini. Dan memang dia sudah mengatakan bahwa dia akan puas kalau tewas dalam melaksanakan kesukaannya. Dan dia tewas di ujung keris yang sama dengan kekasihnya yang terakhir. Aduh, dunia penuh dengan kesengsaraan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Setelah Ki Pragolo dan murid-muridnya meninggalkan padepokan Empu Gandring, kakek ini lalu mengutus cantrik-cantriknya untuk mengambil jenazah Kinantoko dan Galusari, mengurus jenazah dengan seperlunya. Untuk pembakaran kedua jenazah itu, dia memberitahu kepada istri Kinantoko yang sedang mengandung. Para pemirsa, istri Kinantoko juga bukan orang sembarangan. Dia bernama Dyah Kanti, putri tunggal dari Panembahan Pronosidi yang bertapa di lereng Gunung Anjasmoro. Ketika pertama kali bertemu dengan Dyah Kanti yang menjadi istrinya itu, Kinantoko masih menjadi murid Empu Gandring dan belum nampak sifatnya yang mata keranjang. Baru setelah dia menikah dan istrinya mengandung, penyakit mata keranjang itu menghinggapinya dan makin lama makin menghebat. Dyah Kinanti menangis, dan kalau saja ia sedang tidak mengandung, tentu saja dia akan ikut mati obong, bunuh diri dalam api bersama suaminya. Akan tetapi Empu Gandring dan juga Panembahan Pronosidi yang hadir menasehatinya bahwa ketika wanita itu menyatakan kemarahan dan dendamnya kepada Ki Pragolo, ayahnya sendiri menegurnya. Angger Kanti anakku, tenangkan dulu batinmu dan jernihkan pikiranmu. Orang tidak harus melihat akibat saja tanpa menjenguk sebabnya. Kematian suamimu dibunuh orang hanyalah akibat, dan sebabnya terletak pada diri suamimu sendiri. Menuruti perasaan dan dendam hanya akan meracuni batinmu. Sekarang, duduklah engkau dengan tenang dan bayangkan dirimu sendiri. Andai kata engkau seorang suami lalu melihat istrimu digoda pria lain, apa yang akan engkau lakukan? Dyah Kanti tidak mampu menjawabnya. Andai kata aku anakku yang mengalami musibah seperti yang menimpa diri Ki Pragolo, aku akan mengalah dan membiarkannya saja. Bahkan aku akan menganjurkan mereka untuk bersatu menjadi sepasang suami istri. Akan tetapi mungkin hanya beberapa orang seperti aku dan adik Empu Gandring saja yang mampu melakukan hal itu. Sebagian besar tentu akan dihinggapi amarah yang membuat mata gelap dan terjadilah permusuhan dan juga pembunuhan. Kematian suamimu itu wajar, karena semua itu karena perbuatannya sendiri. Dan ingatlah baik-baik anakku, aku berpesan agar kelak engkau tidak menanamkan dendam dalam batin anakku. Sadu, sadu, sadu. Apa yang diucapkan Kakang Panembahan itu sungguh tepat sekali. Lihat, angin pun berhenti bersilir untuk mendengarkan wejangan yang amat suci ini. Anakku yang baik, Dyah Kanti, engkau taatilah pesan ayahmu, dan keris pusaka sakti ini kuberikan kepadamu, agar kelak kau serahkan kepada anakmu. Akan tetapi, kamu harus ingat, kalau sampai dipergunakan untuk membalas dendam, akibatnya bisa mengutuk sendiri.
Berkata demikian, Empu Gandring lalu menyerahkan keris pusaka yang panjang berlekuk 15 itu. Dan Empu Gandring memberitahu bahwa nama keris itu adalah keris Sakti Nogopasung. Diingatkan oleh dua orang kakek sakti yang bijaksana itu, luluh semua kekerasan hati Dyah Kanti, dan dia pun ikut bersama ayahnya kembali ke padepokan ayahnya di lereng Gunung Anjasmoro.